Sudah bisa dimulai, teman. Nanti kan dulu ini. Baiklah, selamat sore semuanya. Sore. Sebelum saudari penyaji mempresentasikan hasil proposalnya, sebagai penyaji, sebagai moderator, kemudian penyaji yaitu saudari Putri Bakara, pembantu pertama adalah Leni, pembantu Elida Sugata, dan Natulen Susi Butar-Butar. Baiklah, judul proposal yang akan dipresentasikan oleh penyaji yaitu pengaruh metode Contextual Teaching and Learning atau CTL terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran tema 8 subtema 1 kelas 5 SD Negeri 122-337 Pematang Siantar. Kepada penyaji dipersilakan untuk mempresentasikannya. Latar belakang masalah. Pendidikan adalah salah satu saran untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidik. Untuk mencapai kualitas pendidik yang bagus, haruslah melewati sebuah proses belajar dalam hal ini, proses belajar siswa di sekolah secara garis besar. Proses belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan ajar, menyimpan perolehan hasil belajar, menggali hasil belajar yang tersimpan, kemampuan berprestasi, dan rasa percaya diri siswa. Faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu guru, sarana dan prasarana pendidikan, kebijakan penilaian, lingkungan sosial siswa, dan kurikulum sekolah. Rumus masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi adanya beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran tematik masih berpusat pada guru bukan peserta didik. Yang kedua, di dalam pengajaran siswa tidak diberikan pengalaman langsung sehingga menganggap pelajaran tematik adalah abstrak dan sulit dipahami. Yang ketiga, guru tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri, mengikuti atau proses dan mengamati subjek-objek. Hasil belajar siswa pada subtema 1, manusia dan lingkungan masih rendah. Tujuan masalah. Berdasarkan identitas masalah, maka pembatasan masalah pada penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode CTL atau Context Teaching and Learning pada pembelajaran tematik tema 8 subtema 1 manusia dan lingkungan di kelas 5 SDN 122337 Pematang Siantar. Rumus masalah. Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diidentifikasi dan dibatasi sebagaimana di atas, maka rumus permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh metode CDL atau Contextual Teaching and Learning terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik tema 8 subtema 1 manusia dan lingkungan di kelas 5 SD 122337 Pematang Siantar. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumus masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode CDL atau Contextual Teaching and Learning terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik 8 subtema 1 manusia dan lingkungan di kelas 5 SDN 122337 Pematang Siantar. Manfaat penelitian. Bagi siswa, untuk meningkatkan
kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas secara mandiri melalui metode CDL atau Contextual Teaching and Learning bagi guru untuk memberikan masukan guru dalam menerapkan metode CDL atau Contextual Teaching and Learning dalam proses belajar mengajar, bagi peneliti untuk memberikan informasi tentang kemajuan yang diperoleh siswa melalui penggunaan metode Contextual Teaching and Learning, bagi sekolah untuk memberi kontribusi terhadap peningkatan pembelajaran tematik khususnya di SD. Metode Contextual Teaching and Learning. Metode adalah suatu cara prosedur yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contextual Teaching and Learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengingatkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Langkah-langkah metode Contextual Teaching and Learning. Yang pertama, menurut Jamuluddin Astosnik, metode Contextual and Learning memiliki langkah-langkah yaitu fase 1, kontrivisme. Guru mengarah siswa agar mereka bekerja sendiri dan mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan kemampuan. Fase kedua, inquire. Guru memotivasi siswa agar mereka menemukan sendiri pengetahuan dan keterampilan yang akan dipelajari. Fase ketiga, inquisition. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal belum dipahami oleh siswa dalam pembelajaran. Fase keempat, learning communication. Guru menyuruh siswa untuk membentuk kelompok belajar yang anggotanya heterogen. Karakteristik CTL atau Contextual Teaching and Learning. Wina Sanjay mengemukakan bahwa dalam kontekstual terdapat 5 karakteristik utama sebagai berikut. 1. Dalam CTL, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada atau activating knowledge, artinya apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Kedua, pembelajaran kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Inquire and knowledge, pengetahuan baru itu diperoleh dengan cara deduktif, artinya pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. Ketiga, pemahaman pengetahuan. Artinya pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal tetapi untuk dipahami dan diyakinkan. Misalnya dengan cara meminta tanggapan dari yang lain tentang pengetahuan yang diperoleh, dan berdasarkan tanggapan tersebut baru pengetahuan itu dikembangkan. Pentingnya pembelajaran berbasis CTL atau Contextual Teaching and Learning. Skenario pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning, belajar dan hasil belajar. Wina Sanjay mengatakan bahwa belajar bukanlah sekedar mengumpulkan pengetahuan. Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku. Aktivitas mental itu terjadi karena adanya interaksi individual dan lingkungan yang disadari. Proses ini pada hakikatnya merupakan kegiatan mental yang tidak dapat dilihat, artinya proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang belajar tidak dapat disaksikan, tetapi mungkin dapat menyaksikan dari adanya gejala-gejala perubahan tingkah laku yang tampak. Faktor-faktor belajar. Secara umum, terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar seseorang yang timbul atau muncul dalam diri pembelajaran. Sedangkan faktor eksternal adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar ditimbulkan oleh hal-hal yang berasal dari luar diri si pembelajar. Penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar adalah suatu proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Hal ini mengisrakan
bahwa objek yang dinilai adalah hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku seperti telah dijelaskan di muka. Hipotesis, berdasarkan tinjauan teoritis dan kerangka berpikir di atas, dapat disimpulkan bahwa melalui penggunaan metode CDL atau konteks teaching and learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi manusia, lingkungan kelas 5 SDN 122337 Pematang Siantar. Hipotesis ini dapat dibuktikan dengan membandingkan data sebelum dilakukan tindakan CDL. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindak kelas, yaitu penelitian yang akan memperbaiki proses pembelajaran dengan metode contextual teaching and learning. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindak kelas PTK atau penelitian menurut prosedur terdiri dari 4 bagian, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada penyaji. Sekarang kita memasuki sesi pertanyaan yang akan diberikan pembanding pertama dan kedua. Baik, kepada pembanding pertama, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan mengenai proposal yang akan dipresentasikan oleh penyaji. Baik, di sini saya akan bertanya. Pertanyaan saya yang pertama yaitu bagaimanakah sistem penilaian dari CTL? Yang kedua yaitu sebutkan langkah-langkah metode CTL. Baik, Saudari Leni, bisakah pertanyaan yang kedua diulangi? Baik, pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan langkah-langkah metode CTL. Baik, terima kasih. Untuk pembanding kedua, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya mengenai proposal yang dipresentasikan. Saya ulangi, untuk pembanding kedua, memberikan pertanyaan kepada penyaji kita. Baiklah, pertanyaan saya terlebih dahulu perkenalkan nama saya Dayani Laban, NPM 109 sebagai pembanding kedua. Pertanyaan yang pertama, apakah fungsi penilaian dari hasil belajar siswa dalam penggunaan metode CTL? Saya ulangi, apakah fungsi penilaian dari hasil belajar siswa dalam penggunaan metode CTL? Yang kedua, di dalam CTL terdapat karakteristik CTL. Apakah yang dimaksud dengan understanding knowledge? Baik, terima kasih kepada Saudari Elida. Berikan penyaji waktu untuk menjawab pertanyaan dari pembanding pertama dan pembanding kedua.
Baiklah, izin saya ingin menjawab pertanyaan dari pembanding 1, yaitu bagaimana sistem penilaian dari CTL? Sistem penilaian dalam CTL yaitu mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris. Pertanyaan yang kedua, sebutkan langkah-langkah metode CTL. Yang pertama, fase 1, kontrovisme guru mengarahkan siswa agar mereka bekerja sendiri dan mengkontrofiksi sendiri pengetahuan dan kemampuan. Yang kedua, inquire, guru memotivasi siswa agar mereka memukakan sendiri pengetahuan dan keterampilan yang akan dipelajari. Yang ketiga, question, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami oleh siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, learning community, guru menyuruh siswa untuk membentuk kelompok belajar yang anggotanya heterogen. Yang kelima, modeling, guru menghadirkan media pembelajaran. Yang keenam, refleksi, guru membimbing siswa untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketujuh, authentic assessment, guru melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui hasil belajar masing-masing siswa. Terima kasih. Apa dari pembanding Ji? Baik, saya menerimanya. Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari pembanding kedua, yang dimana pertanyaannya adalah, apakah fungsi penilaian dari hasil belajar siswa dalam penggunaan metode CDL? Penilaian berfungsi sebagai, yang pertama, alat untuk mengetahui tercapai tindakannya tunjukkan instruksional. Dengan fungsi ini, maka penilaian harus mengacu kepada rumus-rumus tujuan instruksional. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan belajar siswa, strategi mengajar guru-guru. Yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan atau belajar siswa dalam berbagai bidang studi dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang dicapainya. Pertanyaan yang kedua, di dalam CTL terdapat karakteristik CTL. Apakah yang dimaksud dengan understanding knowledge? Pemahaman pengetahuan, understanding knowledge, artinya pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami dan diyakini, misalnya dengan cara meminta tanggapan dari yang lain tentang pengetahuan yang diperoleh, dan berdasarkan tanggapan tersebut, baru pengetahuan itu dikembangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah saudari banding kedua dapat menerima jawaban dari penyaji? Saya ulangi, apakah saudari pembanding kedua dapat menerima jawaban dari penyaji?
Saya ulangi kepada pembanding kedua, apakah dapat menerima jawaban dari saudari penyaji? Baiklah, saya dapat menerimanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi seminar proposal dari saudari penyaji Putri Bakara. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.